Have I ever told you I want you to the bone? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Agustin, NIM L1A11987 dari kelas R002 atau kelas B, program studi kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi, dengan mata kuliah silvikultur dengan dosen pengampu Bapak Dr. Force Bambang Irawan, SP, MSc, IPU. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang teknik penanaman di lapangan. Jadi, penanaman adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk didapatkan hasil produk dari tanaman yang akan dibudidayakan. Sedangkan kegiatan penanaman merupakan kegiatan inti dari budidaya hutan yang mencakup area yang sangat luas, memerlukan biaya yang besar sehingga diperlukan keterampilan yang cukup. Jadi kegiatan penanaman ini meliputi yang pertama itu pemilihan jenis, yang kedua persiapan lapangan, dan yang ketiga penentuan jarak tanam, yang keempat pemasangan ajir, yang kelima pembuatan lubang tanam, yang keenam yaitu pengangkutan bibit, yang ketujuh itu ada penanaman, dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu ada pemeriksaan pekerjaan atau evaluasi penanaman. Kemudian kita masuk ke jenis penanaman. Jadi jenis penanaman ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu untuk penanaman rutin reproduksi, yang kedua untuk penanaman pengayaan, yang ketiga reboisasi atau penghijauan, yang keempat konservasi jenis, serta yang terakhir yaitu rehabilitas lahan bekas tambang. Jadi tujuan penanaman yaitu untuk mendapatkan tegakan yang sehat serta memiliki persediaan tanaman yang cukup di masa yang akan datang. Jadi tanaman yang sehat ini dapat dihasilkan dari bibit yang sehat. Maka setiap unit penanaman ini dianjurkan untuk memilih bibit yang siap ditanam di lapangan. Selain itu, cara penanaman bibit yang benar ini perlu diperhatikan karena penanaman ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhannya bibit di lapangan. Jadi tujuan penanaman ini yang pertama dalam bidang produksi, yang pertama itu untuk mendapatkan hasil panen, yang kedua diterapkan pada HTI, TPTI, TPTJ, dan taman industri, dan untuk spesial, komersial, dan cepat tumbuh, dan yang terakhir itu untuk tanaman lokal. Dalam bidang restorasi, yang pertama itu mengembalikan ekosistem semula dan untuk spesies asli, dan yang terakhir yaitu pengayakan atau memperbanyak itu untuk spesies lokal. Kemudian kita masuk ke tahapan penanaman. Jadi tahapan penanaman yang pertama itu ada pemilihan jenis. Jadi ada faktor-faktor yang harus perlu kita perhatikan dalam memilih jenis pohon. Yang pertama itu tujuan dari penanamannya, yang kedua itu kecocokan jenis dengan tempat tumbuhnya, yang ketiga itu ketersediaan bibit yang akan ditanam, dan yang keempat yaitu teknik budidayanya telah dikuasai dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi untuk dipanen. Nah, jadi kesesuaian jenis dengan tempat tumbuhnya memungkinkan pohon akan tumbuh secara optimal sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan, baik berkenaan dengan nilai ekonomis, perlindungan dan konservasi tanah, maupun pengaturan tata air. Nah, jadi di dalam penanaman ini ada yang dinamakan acuan untuk pemilihan jenis tanaman. Acuan tersebut ada 3 macam. Yang pertama yaitu kegunaan dan manfaat jenis yang akan diusahakan, seperti kayu, bukan kayu seperti buah, daun, akar, bunga, dan lain-lain. Jadi fungsi lainnya yaitu seperti ekologi dan konservasi. Yang kedua yaitu ada nilai ekonomis atau pasar, dan yang ketiga yaitu ada mampu
Nah, jadi kemampuan beradaptasi ini ditentukan oleh kemampuan tanaman untuk tumbuh pada suatu kondisi lingkungan tertentu. Berdasarkan kemampuan ini, maka tanaman dapat dikelompokkan atas dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok tanaman lokal, yaitu jenis tanaman yang secara alami tumbuh pada suatu lokasi. Contohnya yaitu Dipterocarpaceae atau kelompok meranti seperti sungkai, meranti, julutung, tembesu, bulian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jenis dari luar atau ekstosik, yaitu tanaman yang sengaja ditanam pada suatu lokasi secara alami. Jenis tanaman tersebut tidak tumbuh, contohnya yaitu jati, karet, dan lain-lain. Nah, jika akan menanam jenis tanaman dalam kelompok eksotik ini, maka perlu dilakukan tindakan sebelum jenis tersebut ditanam pada suatu lahan. Yaitu yang pertama itu melakukan uji kesesuaian dengan lingkungan atau tanah dan iklim minimal 1 daur. Jika tanaman tersebut ternyata bisa tumbuh dan memberikan hasil baik, maka jenis tersebut dapat diusahakan. Yang kedua yaitu mencari informasi dari hasil penanaman jenis tersebut pada lokasi yang berdekatan dengan lokasi di mana tanaman tersebut akan ditanam. Yang ketiga yaitu mencari informasi dari literatur. Khusus untuk tanaman yang akan ditanam pada lahan kritis seperti penghijauan dan reboisasi, harus memenuhi beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, mampu hidup pada kondisi lingkungan yang beragam, terutama kritis. Yang kedua, mampu hidup pada lahan kritis atau miskin unsur hara. Yang ketiga, mampu hidup pada lahan terbuka atau tidak perlu naungan. Yang keempat, cepat tumbuh. Yang kelima, cepat berbuah dan banyak menghasilkan buah. Dan yang terakhir yaitu mudah diperbanyak atau generatif vegetatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke kriteria ketersediaan jenis tanaman. Jadi jenis tanaman yang dimaksud ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pohon yang akan ditanam dapat menjamin ketersediaan bahan baku kayu yang diperlukan oleh industri perkayuan yang didukungnya. Yang kedua, persyaratan tempat tumbuhnya sesuai dengan kondisi tempat tumbuh pada lahan yang disediakan. Yang perlu dipastikan terutama apabila jenis tanaman yang dimaksud bukan merupakan jenis tanaman setempat, melainkan jenis tanaman di luar. Yang ketiga yaitu teknik budidaya cukup diketahui dan dapat dengan mudah dikuasai untuk melaksanakan pembudidayaan. Yang keempat yaitu bibit atau bahan tanamannya mudah disediakan. Dan yang terakhir yaitu pohon dapat cepat tumbuh atau tinggi volume, nilai kayunya itu sesuai atau seimbang. Nah, selanjutnya kita masuk ke penentuan pola penanaman. Jadi penentuan pola penanaman ini memiliki 3 macam. Yang pertama, penanaman dengan pola monokultur. Jadi penanaman satu jenis tanaman. Jadi kelemahan monokultur ini yakni memberi peluang beradanya hama dan penyakit yang tidak pernah putus asa dan juga terjadinya ledakan hama karena persediaan makanan yang tercukupi. Yang kedua yaitu pola tanam hutan campuran. Dan yang ketiga yaitu penanaman tumpang sari. Jadi penanaman tumpang sari ini yang pertama itu memiliki penanaman tanaman pokok, dan diantaranya tanaman pokok juga ditanam satu jenis tanaman lain. Yang kedua, tanaman selah ditanam saat penanaman tanaman pokok. Dan yang terakhir yaitu umur tanaman selah harus lebih pendek dari tanaman pokok. Nah, jadi pola tanam monokultur ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dan kelemahannya, yang pertama yaitu keuntungan pola monokultur ini adalah dengan luasan yang sama akan diperoleh volume kayu yang lebih banyak, kualitasnya yang lebih baik dan seragam dibandingkan dengan pola penanaman campuran atau tumpang sari.
Yang kedua itu pengelolaannya juga lebih mudah karena jenis tanamannya itu seragam. Yang ketiga yaitu pola ini memiliki kelemahan, yaitu apabila terjadi serangan hama dan penyakit, maka penyebarannya lebih mudah meluas. Dan yang terakhir yaitu karena kebutuhan haranya itu sama, maka persaingan antara pohon yang mendapatkan hara pada pola monokultur ini lebih tinggi daripada pola campuran. Nah, selanjutnya kita masuk ke hutan campuran. Jadi apa sih kelebihan dan kelemahannya dari hutan campuran ini? Yang pertama, hutan campuran ini terdiri dari beberapa jenis pohon dengan masa tebang yang sama atau berbeda dan memiliki tinggi tajuk yang berbeda. Pola tanam ini seperti memiliki kelebihannya antara lain yaitu lebih tahan terhadap gangguan hama penyakit, penggunaan ruang tumbuh maupun sistem perakarannya lebih baik, variasi lahan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal, lebih tahan terhadap terpaan angin, dan yang terakhir yaitu selain untuk tujuan produksi juga cocok untuk perbaikan kualitas lahan dan lingkungan. Jadi perbedaan dari daur tebang dan kombinasi dengan tanaman penghasil produksi atau non kayu ini untuk menambah keanekaragaman atau diversifikasi penghasilan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Pola ini dapat menghasilkan produk yang lebih mampu mengikuti perbedaan atau perubahan permintaan pasar. Dan karena masa tebang yang berbeda, jika tidak dilakukan secara hati-hati, maka penebangan akan merusak tanaman lain di sekitarnya. Jadi kompetisi cahayanya ini air dapat mempengaruhi faktor lingkungan lain jika perbedaan kecepatan tumbuhnya ini yang sangat besar. Selanjutnya kita masuk ke pola penanaman tumpang sari. Jadi sistem penanaman tumpang sari adalah penanaman atau tanaman pokok yang dikombinasikan dengan tanaman pertanian atau semusim di dalam suatu area. Yang kedua yaitu di masyarakat, pola ini dapat diterapkan di lahan tenggalan atau di pematang sawah. Yang ketiga, keuntungan dari sistem tumpang sari adalah di samping mendapatkan hasil kayu, petani juga memperoleh hasil jangka pendek berupa panen dari tanaman yang ditumpang sarikan seperti jagung, kacang tanah, singkong, talas, nilam, dan empon-emponan atau kunir, jahe, tumu ireng, dan lain-lain. Jadi kegiatan pengolahan tanah ini dan pemupukan ketika merawat tanaman semusim berpengaruh baik terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi pola tumpang sari ini juga dapat dikombinasikan dengan tanaman perkebunan, misalnya seperti kakao atau kelapa sawit. Selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan kegiatan penanaman. Jadi pelaksanaan kegiatan penanaman ini yang pertama itu ada perencanaan lapangan. Jadi perencanaan lapangan ini bertujuan untuk menentukan areal yang akan ditanami atau pembuatan batas-batas area tanaman. Yang kedua yaitu pembersihan lahan. Jadi kegiatan pembersihan lahan ini meliputi pembersihan semak, perdu, dan pohon-pohon sisa. Jadi pada saat kegiatan pembersihan lahan ini dilakukan, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat anggelan maupun anjir dapat dikumpulkan. Jadi pada area yang miring, sisa-sisa tonggak ini dibiarkan untuk menguatkan struktur tanah untuk mengendalikan erosi. Nah, selanjutnya kita masuk ke penentuan jarak tanaman. Jadi ada faktor yang mempengaruhi penentuan jarak tanam ini. Yang pertama yaitu tingkat kesuburan tanah. Jadi pada tingkat yang subur, tanah yang subur ini, jarak tanam biasanya lebih besar jika dibandingkan tanah yang kurang subur. Yang kedua yaitu jenis tanaman. Jadi jenis tanaman yang bertajuk lebar ditanam dengan jarak yang lebih besar dibandingkan dengan bertajuk kecil. Kemudian tingkat kemiringan lahan. Jadi sedangkan pada tanah
dengan topografi ini berbukit miring, biasanya jarak tanam lebih besar karena mengikuti arah garis kontur. Jadi jarak tanam di lapangan pada awal penanaman ini diwujudkan dalam bentuk pemancaran ajir. Ajir yang dipasang merupakan tempat bahan yang akan ditanam. Pada umumnya jarak tanam yang dibuat adalah 3x3, 3x5, dan 4x5. Jadi jarak tanam ini dibuat dalam larikan yang teratur mengikuti ketinggian tempat. Nah, mengapa jarak tanam ini perlu diatur? Jadi jarak tanam yang teratur ini akan memudahkan pemeliharaan dan pengawasan serta memberikan kesan rapi dan bersih. Memberikan ruang yang cukup kepada pohon agar dapat memaksimalkan pertumbuhan tajuk, batang, dan akar. Mengurangi persaingan antara pohon dan mendapatkan air dan makanan atau hara dari dalam tanah sehingga pohon dapat tumbuh dengan maksimal. Yang selanjutnya itu untuk mengurangi persaingan antar pohon dalam mendapatkan cahaya dan memperbaiki sirkulasi atau pertukaran udara sehingga batang dan tajuk ini tumbuh dengan sehat. Dan selanjutnya itu untuk mengurangi kemungkinan kerusakan pohon akibat terpaan angin yang kencang. Selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan kegiatan penanaman. Jadi yang keempat ini ada pengangkutan bibit. Jadi pengangkutan bibit ini dilakukan secara hati-hati agar tidak mengalami kerusakan selama dalam perjalanan. Jadi bibit yang telah diseleksi dimasukkan ke dalam peti atau keranjang dengan disusun rapat sehingga tidak bergerak jika dibawa atau ditumpuk. Bibit yang dibawa ke lapangan ini adalah bibit yang sehat dan segar dan dihindarkan dari panas matahari serta disimpan di tempat teduh dan terlindungi. Jadi yang pertama itu bibit yang diangkut ini dengan dipikul, jangkauannya maksimal sejauh 2 km dari tempat pengumpulan bibit lapangan. Yang kedua ini jumlah bibit yang diangkut sesuai dengan jadwal penanaman serta kemampuan regu tanam. Yang kelima yaitu ada penanaman. Jadi penanaman ini yang pertama itu jika atau kalau menggunakan polybag, maka sebelum bibit ditanam di kantong plastik, maka dilepas dengan cara dirobek yang di medianya terlebih dahulu, lalu dipadatkan dengan cara meremas atau menekan polybag tersebut. Yang kedua yaitu kalau menggunakan tabe atau plastik, maka lepaskan bibit dari tabe dengan memukul taber bagian bawah secara perlahan. Kemudian media tanam ini diusahakan tetap melekat pada akar bibit. Jadi bibit diletakkan di tengah lubang secara vertikal, terus ditimbun hati-hati dengan tanah sekitar sampai batas leher. Dalam menimbun ini upayakan topsoil dimasukkan ke lubang dengan jalan ditekan secara pelan, hati-hati atau pelan-pelan sampai terjadi kontak antara perakaran dengan tanah. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi kegiatan penanaman. Jadi evaluasi ini kegiatan penanaman dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan penanaman dan untuk menentukan kegiatan penyulaman. Jadi keberhasilan tanaman di lapangan ini bisa dilihat dari persentase kematian atau hidup tanaman ini. Oleh karena itu perlu adanya penyulaman, yaitu kegiatan penanaman kembali untuk menggantikan tanaman pokok yang rusak atau mati, sehingga jumlah tanaman per hektar ini yang tumbuh sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.